Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai turunan. Langsung saja masuk ke definisi turunan. Turunan dari fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya pada sebarang x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx dibagi h. Jika limit ini ada, maka f itu dikatakan terdiferensiasi atau dapat diturunkan di x. Contoh yang pertama, misalkan kita punya fx sama dengan 13x minus 6. Berarti turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Itu sama dengan, berarti 13x min 6 itu fx plus h-nya adalah 13x plus h dikurangi 6 atau 13x plus 13h dikurangi 6. Kemudian kita kurangi dengan fx dikurangi dengan 13x min 6 atau dikurangi 13x ditambah 6 dibagi h. Kita peroleh 13h per h, limitnya ini tetap ya. Nah, kemudian limit karena 13h per h sama dengan 13, berarti limit h mendekati 0 dari 13 adalah 13 itu sendiri. Jadi ini artinya adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 13x min 6 adalah 13. Contoh yang kedua, misalkan fx sama dengan 1 dibagi x atau 1 per x, berarti turunan pertama dari fx atau f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, fx plus h itu kan berarti 1 per x plus h dikurangi 1 per x dibagi h. Nah, ini kita modifikasi, kemudian kita peroleh minus 1 per x dikali x plus h. Limit h mendekati 0 dari minus 1 per x dikali x plus h adalah minus 1 per x kuadrat. Jadi, turunan dari fx sama dengan 1 per x adalah minus 1 per x kuadrat. Nah, ini ada beberapa notasi untuk turunan, bisa menggunakan yang mana saja, terserah. Dan misalkan nanti ada di soal muncul salah satu dari ini artinya sama saja mencari turunannya ya. Misalkan kita punya f itu fungsi dan y sama dengan fx. Turunan dari fungsi f itu dinotasikan dengan bisa f aksen x, bisa juga y aksen, bisa juga dy per dx, atau bisa juga dx fx. Dx, x ini kecil ya, dx fx. Jadi jangan bingung dengan notasi ini, artinya sama saja mencari turunan. Kita masuk ke aturan pencarian turunan. Yang pertama itu mengenai aturan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, kalau k itu adalah konstanta, maka sebarang x, f aksen x itu sama dengan 0. Turunan dari fx itu sama dengan 0. Atau dxk itu sama dengan 0. Sama aja nih artinya ya, turunan dari x itu sama dengan 0. Ini hanya beda penulisan saja. Contohnya, saya punya fx sama dengan 2. Berarti turunan dari fx itu adalah, atau f aksen x itu sama dengan 0. Jadi, untuk semua konstanta ya, mau 2, 3, 4, 5, itu namanya konstanta. Kalau udah ada x di belakangnya, 2x, itu berarti bukan konstanta lagi namanya ya. Kalau konstanta itu dia angka berdiri sendiri tanpa ada embel-embel variabel. Nah, itu kalau diturunkan adalah 0. Apapun ya, konstanta apapun. Teorema yang kedua, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, ini kan artinya fungsi identitas ya, fx sama dengan x atau sama dengan dirinya sendiri. Maka turunannya adalah 1. F aksen x sama dengan 1. Jadi, ingat kalau fungsi identitas itu turunannya adalah 1. Selanjutnya, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka turunannya adalah
N dikali X pangkat N min 1. Jadi ingat kalau ada pangkat seperti ini, pangkatnya itu kita bawa ke depan, bahasanya kita bawa ke depan, jadi N dikali X. Nah, kemudian di pangkatnya itu kita kurangi 1, berarti N dikali X dipangkatkan N min 1. Contohnya, misalkan saya punya fungsi sama dengan X pangkat 4. Nah, berarti saya bawa ke depan dulu 4-nya, berarti 4 dikali X. Nah, pangkatnya X ini, saya kurangkan dengan 1. Pangkat X pangkat 4 minus 1, berarti 4X pangkat 3. Selanjutnya, aturan kelipatan fungsi. Jika K suatu konstanta dan F fungsi yang terdiferensiasi, maka K dikali F, turunan dari K dikali Fx sama dengan K dikali turunan dari F. Turunan dari kelipatan fungsi, ini bacaannya ya, turunan dari kelipatan fungsi adalah kelipatan dari turunan fungsi tersebut, ya. Jadinya K dikali F diturunkan itu sama dengan K dikali turunan dari F. Nah, biar tidak bingung, kita langsung ke contoh. Fx sama dengan 5x kuadrat. Berarti turunan dari Fx ini adalah 5 dikali turunannya dari x kuadrat. Turunan x kuadrat itu kita menggunakan aturan pangkat tadi ya. Dibawa ke depan 2x, pangkatnya tadi kan 2, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti sekarang pangkatnya x sisa 1. Berarti turunan dari x kuadrat adalah 2x. 5 dikali 2x sama dengan 10x. Jika f dan g fungsi terdiferensiasi, ini selanjutnya aturan penjumlahan ya. Jika f dan g fungsi yang terdiferensiasi, maka f ditambah g, turunan dari f ditambah g, itu sama dengan turunan dari f ditambah turunan dari g. Ya. Jadi kalau dijumlahkan dan kita cari turunannya, itu sama saja dengan kita mencari turunannya masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Gitu ya. Contohnya, misalkan saya punya fungsi x kuadrat ditambah 3x. Turunan dari x kuadrat ditambah 3x adalah turunan x kuadrat ditambah turunan dari 3x. Turunan x kuadrat adalah 2x. Turunan dari 3x adalah 3 dikali 1 atau 3 ya. Berarti turunan dari x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2x ditambah 3. Selanjutnya aturan selisih. Jika f dan g fungsi yang terdiferensiasi, f dikurangin g, turunan dari f dikurangi g, itu sama dengan turunan dari f dikurangkan turunan dari g. Ya, bedakan nih, turunan dari f dikurang g, itu sama dengan turunan dari f dikurang turunan dari g. Contohnya, misalkan fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x, turunan dari 3x kuadrat dikurangi x adalah turunan 3x kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan turunan x. Turunan 3x kuadrat adalah 3 dikali 2x atau 6x, dan turunan dari x adalah 1. Berarti turunan dari 3x kuadrat dikurangi x adalah 6x dikurangi 1. Selanjutnya aturan hasil kali. Jika f dan g fungsi yang terdiferensiasi, maka, kalau tadi aturan penjumlahan dan aturan selisih itu tinggal kita selisihkan turunannya dan tinggal kita jumlahkan turunannya. Nah, kalau hasil kalinya agak sedikit berbeda. Misalkan f dan g itu fungsi yang terdiferensiasi, maka turunan dari f dikali g itu sama dengan fx dikali turunan g ditambah gx dikali turunan f. Ya. Contoh, fx sama dengan x ditambah 2 dikali 2x dikurangi 5.
Turunan dari fx adalah yang pertama x ditambah 2 dikali turunan dari turunan dari 2x min 5 ditambah 2x min 5 dikalikan turunan dari x plus 2. X berarti sama dengan X plus 2 dikali 2. Turunan dari 2X min 5 adalah 2. Ditambah 2X min 5 dikali turunan dari 2X, turunan dari X plus 2 adalah 1. Berarti 2X min 5 dikali 1. Berarti hasilnya ini adalah 4X min 1. Ya, ini masih soal yang sederhana ya perkaliannya. Jadi sebenarnya bisa kalian langsung kalikan, terus kalian gunakan aturan penjumlahan, itu bisa. Aturan penjumlahan dan selisih. Tapi nanti misalkan ada perkalian yang super rumit atau ribet, itu bisa kalian gunakan aturan hasil kali ini untuk mengerjakan turunan dari hasil kali tersebut. Ya. Selanjutnya aturan hasil bagi. Jika f dan g fungsi yang terdiferensiasi, maka turunan dari f dibagi g itu sama dengan gx dikali turunan dari f dikurangi fx dikali turunan dari g dibagi g kuadrat x. Ya, jadi di sini aturan hasil bagi ini jangan sampai ketukar ya. Yang bawah atau penyebut dikalikan dengan turunan dari pembilangnya dikurangi pembilang dikalikan turunan dari penyebut. Nah, ini nggak boleh kebalik pengurangannya ya, karena ini pengurangan jadi nggak boleh kebalik. Beda halnya dengan tadi aturan hasil kali. Jadi yang mana kalian mau kerjakan duluan, misalkan gx f aksen x ditambah fx g aksen x, itu boleh dibolak-balik karena ini penjumlahan jadi sama aja. Tapi kalau aturan hasil bagi ini nggak boleh kebalik ya, antara yang dikurangkan dan yang mengurangkan. Nggak boleh kebalik karena hasilnya nanti berbeda. Nah, contohnya, misalkan fx sama dengan 3x dikurangi 5 dibagi x kuadrat plus 7. Kita akan mencari turunan dari fx. Turunan dari 3x min 5 dibagi x kuadrat plus 7 itu sama dengan ya, penyebut dikali penyebutnya adalah x kuadrat plus 7 dikali turunan pembilangnya. Pembilangnya adalah 3x min 5 ya. Dikali turunan dari 3x min 5. Kemudian dikurangi pembilang atau 3x min 5 dikalikan dengan turunan dari penyebutnya. Yaitu x kuadrat plus 7. Turunan dari x kuadrat plus 7. Dibagi x kuadrat plus 7 atau penyebutnya dikuadratkan, berarti x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Ini berarti sama dengan x kuadrat plus 3, x kuadrat plus 7 dikali 3, karena turunan dari 3x min 5 adalah 3, dikurangi 3x min 5 dikali 2x, karena turunan dari x kuadrat plus 7 adalah 2x, dibagi x kuadrat plus 7 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah min 3x kuadrat plus 10x plus 21 dibagi x kuadrat plus 7 pangkat 2. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya, yang mengurangkan dan yang dikurangkan.